Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin dan sebelumnya, dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang mendekati ajalnya, maka Rasulullah SAW yang selalu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril, kalau saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah malaikat Jibril masih tetap datang ke dunia ini? Kata malaikat Jibril, ya, saya tetap datang turun ke dunia ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa yang dilakukan? Karena saya tidak ada lagi menyampaikan wahyu, tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah SAW. Maka kata malaikat Jibril, saya turun ke bumi untuk mengambil apa yang telah ditanam oleh Rasulullah SAW selama Rasulullah masih hidup, yaitu 10 perkara. Yang pertama kata malaikat Jibril, saya akan mencabut keberkahan, barokah. Makanya semakin jauh jarak antara dengan Rasul, semakin jauh barokah. Kenapa? Karena orang semakin lama semakin banyak tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu yang Allah kasih hanya bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, apa hidupnya? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk satu negeri, desa, satu kampung, satu kota beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami turunkan keberkahan kepada Allah dari langit dan dari bumi. Maka oleh karena itu malaikat Jibril mengambil keberkahan untuk makan. Sebab makan sejak dulu sampai sekarang makan itu sama. Kalau kita makan nasi, makan ikan, makan daging, semestinya makanan itu membuat orang kuat, membuat orang sehat. Tapi sekarang banyak makan, banyak penyakit. Yang salah bukan makanan, tapi yang salah apa? Barokah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan
Orang sekarang banyak duit orang sekarang, banyak duit orang dahulu, banyak duit orang sekarang, banyak harta, banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi semakin banyak harta, semakin banyak uang, hidup semakin tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia. Kenapa? Karena barokahnya tidak ada. Ada banyak harta, banyak uang dari jalan yang kurang jelas, kurang halal. Karena keberkahan itu akan tergantung kepada halal. Makanya di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, datang orang kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ya Syekh, saya minta tolong sampaikan kepada majikan saya. Karena saya ini punya gaji 5 dirham. Punya gaji 5 dirham, tapi tidak cukup-cukup. Utang di mana-mana." Kemudian Imam Syafi'i datanglah ke tempat dia kerja itu, bertanya mengenai si Fulan tadi, si Anu tadi. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, gajinya berapa? 5 dirham. Dikurangin 2 dirham. Jadi berapa? 3 dirham. Setelah itu datang orang, "Bagaimana ya Syekh?" "Ya sudah, saya sudah ke sana, saya tanya gini-gini, saya sudah dikurangin. Dikurangin. 5 dirham jadi 3 dirham. Wah, pening juga. 3 dirham. 5 dirham lagi tidak cukup. Apalagi 3 dirham. Kemudian sudah. Karena orang patuh dengan ulama, ikutin saja. Apa kata ulama? Dengan uang 3 dirham itu dari bulan ke bulan, ya lama-lama ternyata uang itu cukup. Kalau dulu 5 dirham, sekarang 3 dirham. Kalau dulu banyak utang di mana-mana, sekarang tidak punya utang. Kan heran tuh. Kemudian datang lagi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kok kenapa? Dulu 5 dirham, sekarang 3 dirham. 5 dirham tidak cukup, 3 dirham tidak cukup. Kata Imam Syafi'i, semestinya gaji kau itu yang pas itu 3 dirham. Yang pas itu 3 dirham. Bukan 5 dirham. Maka yang 2 dirham itu kurang pas, kurang halal. Sehingga bercampurlah dengan yang 3 dirham. Akhirnya barokahnya hilang. Makanya tidak cukup-cukup. Karena barokahnya hilang. Nah, jadi keberkahan kehidupan manusia di akhir zaman apa? Kurang barokah. Ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, "Saya ini kerja dari pagi sampai jam 10 malam. Bayangkan saya. Pulang ke rumah anak istri sudah tidur. Pekerjaan tidak selesai. Bagaimana ini?" Kemudian ditanya, "Coba," katanya, "kau pagi-pagi sholat subuh. Kalau waktu kerja, waktu sholat, datanglah ke masjid. Dan setelah sholat subuh, kau jangan pergi dulu. Kau baca dulu Quran. Baca Quran. Selembar, 2 lembar, 3 lembar. Kemudian kau baru pergi." Akhirnya nasihat itu diikuti. Alhamdulillah. Pekerjaan itu ya pekerjaan itulah. Tapi kalau dulu sampai sudah Isya jam 9, jam 10, sekarang sebelum asar sudah selesai pekerjaan. Sudah bisa pulang ke rumah. Sudah ada waktu istirahat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keberkahan waktu itu. Dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah disempurnakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala
akan memberikan keberkahan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama ini ditarik oleh malaikat Jibril apa? Barokah. Keberkahan hidup. Yang kedua adalah rasa cinta yang bersemayam di hati manusia. Jadi rasa cinta. Jadi manusia hidup pada zaman sekarang itu ya, rasa cinta ditarik Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia ini lebih buas daripada binatang buas. Ya kan? Lebih kejam, ya. Lebih buas dari singa, lebih harimau. Ya. Coba bayangkan. Orang kalau virus yang ganas itu apa? Virus apa kemarin? Virus corona. Masih ingat coronanya? Mak corona. Tapi ternyata virus itu belum apa-apa. Yang lebih ganas lagi apa? Manusia, orang mati di bisnis. Betul tak? Betul tak? Jual. Yang mana yang kejam? Yang ganas? Bisnis tu? Apa virus tu? Kan tak ada orang mati di bisnis tu. Coba manusia sekarang. Ya? InsyaAllah. Jadi kenapa manusia begitu? Karena Allah tarik rasa kesayangan, kasih sayang. Begitu juga kata Malaikat Jibril, akan aku ambil rasa kasih sayang di dalam keluarga. Jadi rasa kasih sayang keluarga, ya. Bagaimana sekarang suami sama istri, istri sama suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ya, antara tetangga, ya, kan main sekarang. Hidup keluarga. Kalau orang dahulu, nenek berdulur, puyang berdulur, masih seolah-olah berdua beradik. Sekarang sebapak seumat lagi seorang kadang-kadang jadi orang lain. Tak tahu. Ya kan? Lain. Jadi rasa kasih sayang itu sudah. Sehingga tindakan-tindakan di dalam hidup berkeluarga seolah-olah bukan keluarga. Saya sampai sedih tu. Saya kan ngajar di lapas. Saya ngajar di lapas. Ada orang di dusun. Ada apa? Oh ya, aku masuk penjara. Pak Haji, ngapo? Dilapor bapak. Bapak melapor anak masuk penjara. La haula wala. Ada bapak dilapor. Bapak masuk penjara dilapor anak. Ada Pak Haji. Bapak masuk penjara dilapor anak. Anak masuk penjara dilapor bapak. Kalau dilapor oleh dulur tu lah banyak dia. Kira-kira mak mana lah kalau kita orang tuanya. Anak disuruh masuk penjara tu mak mana lah kira. Heran juga. Kita kadang-kadang masalah anak apa boleh ada jual. Yang penting anak selamat. Itu kalau masih normal. Tapi karena sudah jadi jiwa kemanusiaan itu rusak. Ibarat mobil tu, kapan disetak truk itu langsung ampernya naik, naik. Ngapo tu? Karena besi lah sama besi bakar. Ya kan? Mana memperbaiki? Dah pacak berbaiki lagi, ganti besi, lalu ya? Atau dibongkar. Karena manusia rusak. Kenapa rusak? Karena jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keberkahan hidup berkasih sayang sudah dicabut diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah.
Begitu juga adalah rasa sabar orang yang fakir. Orang yang fakir tidak sabar. Semestinya orang fakir itu dia harus sabar. Ini tidak sabar. Sabar dicabut. Akhirnya orang fakir malinglah, nyopetlah, nipulah. Ngapo? Tidak sabar dengan kefakirannya. Padahal kata Rasulullah SAW, umatku yang paling banyak masuk surga itu adalah minal fuqara min ummati. Orang yang miskin dari umatku yang paling banyak masuk surga. Tapi yang mana tu? Yang miskin, yang sabar. Tapi karena tidak sabar tadi. Rasulullah SAW menjanjikan kepada umatnya yang miskin. Kata Rasulullah SAW, umatku yang miskin akan masuk surga 500 tahun mendahului umatku yang kaya. Lebih cepat. Ngapa cepat? Kata yang ditanya. Apa yang ditanya? Tapi yang kaya itu ditanya dari mana hartanya, digunakan untuk apa, ini banyaknya pertanyaan, lekatlah di situ pertanyaan, ratusan tahun. Makanya seorang sahabat Rasulullah SAW yang nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah, umatku yang kaya itu akan masuk surga merangkak. Wahai, kata Abdurrahman bin Auf, nanggung masuk surga juga tapi merangkak. Akhirnya apa? Abdurrahman cari jalan. Mana supaya miskin, harta melimpah. Akhirnya Abdurrahman bin Khauf beli kurma. Kurma apa? Kurma busuk. Beli kurma busuk. Kalau ibarat musim kita ni, apa musim? Bisa musim duku dulu Pak Haji yo. Musim duku katanya beli duku. Beli duku busuk. Siapa nak beli duku busuk? Beli. Harga kurma busuk tu sama dengan kurma yang bagus. Wah, orang bercari kurma busuk tu. Yang lama-lama dibuang, diambil galau dijual. Pikir Abdurrahman seolah bengkerut. Karena nak masuk surga ni nak cepat tadi, nak jadi orang miskin tadi. Setelah kurma itu numpuk di mana-mana, kemudian ada berita dari Yaman bahwa di Yaman itu berjangkitnya penyakit, ibarat penyakit corona umpamanya pada zaman sekarang. Dan ternyata kata raja obatnya cuma satu, apa? Kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk? Dibeli. Akhirnya apa? Beli kurma itu 1.000, dijual harga 10.000. Nah, bukan tambah miskin, tambah kaya raya. Masya Allah. Coba kita bayangkan. Karena memang nasib hidup tu memang, Pak Haji ya, memanglah ditentu Tuhan, ya kan? Tak pacah nak dikejar-kejar, ya kan? Jemaah rahimakumullah. Begitu juga adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut kedermawaan orang-orang yang kaya. Cabut kedermawaan orang yang kaya. Kalau orang yang kaya sudah tak dermawan lagi, tidak ada rasa sifat ini lagi, kasihan sama orang miskin, bahkan zakat fitrah tak dikeluarkan, boro-boro ingin nak
nyumbang ini dan itu. Itu adalah merupakan bagian daripada apa? Allah Subhanahu wa taala menarik. Kalau orang dermawan sudah ada lagi, mana nak bikin masjid? Mana nak bikin jalan? Orang miskin baru-baru nak bikin masjid. Nak beli beras susah. Ya, untuk dakwah, untuk lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian juga kata Malaikat Jibril, aku akan menarik rasa keadilan daripada para penguasa. Kalau keadilan sudah ditarik, ya kan, maka akan terjadi apa? Kezaliman. Jadi para penguasa-penguasa itu akan berlaku zalim kepada rakyatnya. Kenapa? Karena rasa keadilan ambil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diambil Allah Subhanahu wa taala kepada para penguasa? Karena para penguasa banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlakulah kezaliman. Kenapa itu terjadi? Karena para penduduk dia memilih. Siapa yang memilih penguasa? Ya penduduknya. Coba kalau orang pemilihan umum, siapa yang milih? Lah rakyat. Karena rakyatnya adalah jauh dari Allah, jauh dari iman kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan pemimpin, yang mana pemimpin itu akan menyiksa rakyatnya. Jadi kezaliman para penguasa itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam satu ayat dikatakan, andai kata suatu penduduk beriman kepada Allah, bertakwa, dia Allah Subhanahu wa taala akan mengirim, menjadikan pemimpinnya golongan daripada orang-orang yang beriman, golongan daripada orang-orang yang takwa. Sehingga para penguasa itu dia akan menyayangi, mencintai rakyatnya seperti dia mencintai anak kandungnya sendiri. Kagema itu juga, rakyatnya akan cinta kepada pemimpinnya seperti mencintai, menghormati orang tuanya sendiri. Nah itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Malaikat Jibril akan mencabut wara dan zuhud dari para ulama. Allah mencabut rasa wara dan zuhud daripada para ulama. Jadi ulama-ulama di akhir zaman itu hilang waraknya, hilang zuhudnya. Apa itu wara? Wara itu berhati-hati di dalam hal-hal yang subhat, hal-hal yang haram. Makanan dia, dari mana duit ini, ya kah? Halal atau bagaimana, apalagi dibawa ke rumah. Ini ulama nih, seorang ulama nak hati-hati dengan uangnya. Dari mana uang ini? Ya. Jadi ini adalah sifat wara, berhati-hati. Kalau yang jelas-jelas haram. Jadi sifat seperti begini, berhati-hati dengan yang halal, yang tak jelas, cabut Allah Subhanahu wa taala daripada ulama. Begitu juga hilang syuhud para ulama. Para ulama-ulama yang banyak ilmu, yang alim, tetapi kealimannya, keilmuannya adalah dia mendekatkan para penguasa-penguasa untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Biar dapat jabatan. Kasihlah proyek ini, kasihlah ini, dapat duit. Kenapa? Kerana dia ulama. God. Nah ini.
Atau itu kata ulama mengatakan itu adalah tanda daripada ulama su di akhir zaman. Ulama su tu lebih jahat daripada apa? Dajjal. Ulama yang mana ilmunya adalah untuk mencari kemewahan kehidupan di dunia. Jadi dicabut Allah Subhanahu wa taala rasa waraknya, rasa syuhud. Syuhud itu apa? Syuhud itu adalah sifat yang mana dia dunia tidak membuat ini ulama. Dunia itu tidak membuat dia menjadi penghalang untuk urusan akhirat. Kaya silakan. Seperti kayanya Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, akaltu akal Rasul, jalastu jala Rasul, wa sholaitu sholat Rasul. Aku makan seperti makannya Rasul. Walaupun Utsman bin Affan nak makan apa duit banyak, tapi dia sering puasa. Apa yang dimakan Rasul sallam? Rasulullah makan kurma, kadang makan kadang tak. Rasulullah. Wa julus tu julus Rasul, kata Utsman bin Affan. Aku duduk seperti duduknya Rasul. Bagaimana Rasul sering duduk di atas pasir, sering duduk dengan anak yatim. Kemudian wassalaitu salat Rasul, kata Utsman bin Affan. Aku solat seperti solatnya Rasul. Walaupun kekayaannya melimpah Utsman bin Affan, tapi tidak menjadi penghalang dia untuk mengganggu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada larangan orang jadi orang kaya dalam akhirat, dalam Islam, tak kati. Bahkan dianjurkan. Tapi yang penting ada syuhudnya. Apa syuhud itu? Menjadikan akhirat di hati, menjadikan dunia di tangan. Itu. Jadi di akhir zaman adalah ulama-ulama yang dicabut Allah Subhanahu wa taala apa? Sifat zuhud. Sehingga ulama tidak mempunyai sifat zuhud, Bahkan apa itu banyak yang terlalai tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang isi kuliah subuh, jamaah sudah solat subuh, dia baru datang. Gimana tu? Isi kuliah subuh. Kalau dah ada jadual di masjid, tak solat subuh ke masjid. Ini kan kurang cocoknya. Kalau pengurus masjid masih nak digunakan ulama seperti itu, ya bagaimana? Tapi itulah yang berlaku. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang dikatakan oleh jadi bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa tegaknya dunia ini ada 4 perkara. Yang pertama adalah keadilannya para penguasa, kemudian keberkahan ilmunya para ulama, kemudian doanya orang yang soleh, kemudian kedermawaan orang-orang yang kaya. Tegaklah asas kehidupan di dalam hidup di dalam dunia ini, Maka oleh karena itu marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan keberkahan itu tidak lain dan bukan hanya dimiliki bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ini tidak lain tidak bukan apa? Kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kepada pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bertakwa di masa-masa yang akan datang, sehingga insya-Allah keadaan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.